Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat pagi teman-teman. Jadi ini kuliah pendahuluan ya dari kriptografi 1. Ini source-nya teman-teman yang di referensi di bagian pengantar. Nah, untuk perkuliahan kita memanfaatkan Google Class ya. Nah, tolong join ke Google Class kriptografi 1 yang untuk semester genap ya, mestinya ini ganjil semester genap 2020-2021. Nah, ini tolong join ke kelas tersebut. Nah, nanti kelas code-nya saya sudah share ke Alvar ya. Tugas-tugas juga kita menggunakan Google Class dan mungkin UTS atau UAS, tapi kalau ada pengganti UAS mungkin pakai jalur lain, kita menggunakan Google Class. Kemudian komunikasinya, teman-teman silakan create grup WA untuk teman-teman sendiri, tapi saya biasanya lewat ke ketua kelas biar nggak terlalu banyak trafficnya gitu, biar teman-teman juga lebih enak di grup. Nah, ketika kita mempelajari tentang kriptografi, tentu ada beberapa basic terminologi yang mesti kita ketahui ya. Nah, ini yang utama, teman-teman harus tahu apa namanya plaintext, istilahnya P, ini adalah original message. Jadi meskipun nama plaintext, tapi original message itu untuk semua message, baik yang berupa teks, berupa data lainnya, bisa berupa voice, bisa berupa image, bisa berupa video. Nah, plaintext yang sudah di-encrypt kita sebut sebagai ciphertext. Sementara algoritma untuk mentransformasi dari cipher dari plaintext menjadi ciphertext atau sebaliknya kita sebut sebagai cipher. Nah, supaya cipher ini bisa mengencrypt plaintext menjadi ciphertext dengan key tertentu, kita perlu kunci ya. Nah, proses cipher yang menjadikan dari plaintext ke ciphertext kita sebut sebagai encryption atau encipher. Sementara sebaliknya dari ciphertext menjadi plaintext kita sebut sebagai decipher atau proses decryption atau decrypt. Nah, ilmu yang mempelajari mulai dari metode, kemudian metode, algoritmanya, kemudian ya mungkin termasuk sejarahnya segala macam terkait dengan bagaimana kita menghasilkan ciphertext yang bagus dari plaintext, itu kita sebut sebagai kriptografi. Nah, untuk mempelajari kekuatan dari kriptografi, tapi khususnya kadang-kadang untuk tujuan kita memecahkan ciphertext menjadi plaintext tanpa kunci, nah, kita sebut sebagai kriptanalisis. Nah, ilmu yang pelajari semua aspek, baik kriptanalisis maupun kriptologi, kriptanalisis maupun kriptografi, kita sebut sebagai kriptologi. Nah, di kuliah kriptografi 1, kita fokusnya adalah di simetriki ya, teman-teman. Jadi simetriki itu adalah metode atau algoritma enkripsi yang kunci yang digunakan baik di sisi encipher dan yang digunakan di sisi decipher itu menggunakan kunci yang sama. Jadi kalau sebuah plaintext masuk ke encipher, kan contohnya IS, DES, kemudian Hillcipher dan lain-lain, kemudian di encrypt menggunakan kunci tertentu, hasilnya adalah ciphertext. Katakan kita sebut sebagai Y,
merupakan hasil dari encrypt, teks, dan kunci. Nah, diterima oleh penerima, ciphertext ini akan di-decipher, ya kan, di-decrypt. Ini merupakan algoritma reverse dari encipher menggunakan kunci yang sama. Ini hasilnya adalah plain text. Kemudian di dunia digital kita saat ini hampir semua message ya ketika masuk di komputer atau di laptop atau di handphone, kecuali yang ini ya quantum computer ya, mungkin ada qubit dan lain-lain, tapi tetap representasinya secara digital 01. Yang kita sebut sebagai bit. Nah, biasanya agar komputasinya cepat, overhead-nya nggak banyak, nah enkripsi itu menggunakan algoritma dari enkripsi yang digunakan itu biasanya melibatkan operasi-operasi yang sederhana. Tapi ini dikemas sedemikian rupa, biasanya lewat beberapa kali proses untuk menghasilkan ciphertext yang sulit dipecahkan ya. Nah, biasanya ada istilah kalau sebuah binary, katakan X gitu ya, binary string, bisa berupa message tentunya, bisa berupa image, suara, dan lain-lain. Katakan kalau message bisa berupa pesan misalnya. Nah, ini kita sebut sebagai string, nah panjangnya dinotasikan sebagai ini. Jadi mutlak dari X ya. Nah, biasanya panjang ini nanti untuk menentukan kalau stream zipper langsung ya, tapi kalau blok berarti kita bagi dia dalam beberapa blok. Nah, kadang-kadang kita juga perlu menotasikan, menggabung ini dengan istilah ini. Nah, kalau di MATLAB nanti teman-teman mau menggabung matriks, cukup matriksnya X dan Y, Z, gitu. Cukup dimasukkan dalam notasi matriks MATLAB atau Octave. Nah, enkripsi sendiri seperti di penjelasan istilah-istilah yang banyak digunakan pada kriptografi itu adalah sebuah approach atau metode untuk menjadikan plain text ya menjadi ciphertext yang sulit untuk dipecahkan, atau sebaliknya dari ciphertext menghasilkan plain text. Nah, dengan kunci tertentu. Nah, di enkripsi ini ada dua kelompok besar ya. Yang pertama yang simetrik dan yang kedua yang asimetrik. Yang simetrik yang kita pelajari di semester ini, asimetrik mungkin di semester berikutnya. Jadi kalau simetrik, key-nya antara pengirim dan penerima sama, sementara yang asimetrik merupakan pasangan asimetriknya. Nah, di network security sendiri, enkripsi atau kriptografi ini merupakan cara utama ya untuk mengamankan aset-aset siber. Jadi di network security itu ada istilah tujuan pengamanan adalah CIA. Ini major tujuannya ya. Ada juga biasanya tambahan kayak accountability, non-repudiation, tapi sebetulnya itu bagian dari CIA. C yang pertama adalah confidentiality. Kemudian I adalah integrity. Dan yang A adalah availability. Nah, khusus yang aspek C dan I, confidentiality dan integrity, kriptografi itu merupakan cara utama untuk mencapai tujuan ini. Meskipun mekanismenya tentu perlu disupport oleh aspek-aspek yang lain ya, termasuk bagaimana manajemennya dan lain-lain. Sehingga secara umum kita bisa membedakan network security itu ada yang crypto based, ada yang system based. Berarti yang crypto based adalah mekanisme
security, cyber security yang ditopang oleh kriptografi. Sementara yang sistem base yang non kripto kayak misalnya manajemen policy gitu-gitu. Nah, biasanya diimplementasi realnya tentu kombinasi dari keduanya ya. Nah, metode enkripsi yang secara umum kita bisa bedakan jadi dua, adalah symmetric key dan juga public key atau asymmetric key. Nah, di symmetric key ini ada namanya kriptografi klasik ya. Itu adalah kriptografi yang digunakan sejak zaman Caesar sampai Perang Dunia Kedua ya, kita sebut sebagai kriptografi klasik. Jadi mulai dari 1 abad sebelum Masehi atau tepatnya sekitar 40 tahun sebelum Masehi ya, sampai zamannya Jerman menggunakan Enigma, itu masuk kriptografi klasik. Nah, berikutnya nanti ada kriptografi modern dengan kemunculan seperti DES, IS, dan selain itu ada namanya kriptografi asimetrik ya, public key encryption. Ini masuk modern juga yang modern asimetrik. Kalau yang IS, DES, modern yang simetrik. Nah, teman-teman juga sudah harus familiar dengan ASCII code. Nanti kita bisa lihat dengan MATLAB ya, atau cukup di googling. Dan kalau kita belajar programming atau ya apa namanya teks di komputer lah, sebetulnya kita familiar dengan ASCII code atau Unicode. Nah, kebetulan di kuliah kita kalau yang membahas kriptografi klasik nanti base-nya ASCII code ya, yang 7 bit. Nah, cuma karena kriptografi klasik zaman dulu ketika belum ada komputer ya tentu yang digunakan adalah hanya yang alfabet 26. Nah, ini untuk mempermudah kita aja bahwa nanti yang plain text kita tulisnya di huruf besar ya. Nah, tapi yang ciphertext atau sebaliknya nanti tergantung. Jadi yang ciphertext gini aja, yang plain text kita tulis di huruf kecil, yang ciphertext kita tulis di huruf besar. Ini perjanjian aja sebetulnya harusnya fleksibel, tapi ini untuk merepresentasikan bahwa kriptografi klasik itu memang munculnya sebelum ada komputer. Sehingga kalau teman-teman menggunakan MATLAB itu jauh lebih mudah ya untuk memecahkan kriptografi klasik. Nah, karena konsep kuliah kita itu adalah learning by doing, maka teman-teman juga sudah harus melakukan, meskipun teorinya nanti kita sampaikan. Nih, contohnya adalah metode yang kita gunakan adalah substitusi. Kalau substitusi berarti mengganti huruf dengan huruf tertentu gitu ya. Mereka ada petanya, misalnya ada kata sequence misalnya. S-nya kita ganti dengan mungkin A, E-nya mungkin diganti dengan huruf E, dan seterusnya. Nah, kita sebut sebagai substitusi. Kemudian ada juga metode lain yang banyak digunakan adalah bitsor ya. Jadi bitsor itu penjumlahan tapi muter-muternya di 0 dan 1. Jadi kalau 1 ditambah 1, 0. Kemudian 0 tambah 1, 1. Kemudian 0 tambah 0, 0. Kemudian apalagi 1 tambah 0, 1. Jadi muter-muter kayak jam, tapi di 01 saja. 0 kurangi 1, 1. Karena minjem. 1 kurangi 1, 0. 0 kurangi 0, 0. 1 kurangi 0, 1. Sehingga di bitsor ini istimewanya operasi penjumlahan dan operasi pengurangan sama.
Nah, makanya lambangnya kita sebut seperti ini. Maka kalau ada sebuah message, katakan ini 111.111.000, kemudian 1100, 1010, 1100, kita bitsor, katakan ini message, ini kunci, maka ciphertext-nya adalah ini kan 110, 110, 101 dan seterusnya. Sebaliknya, karena proses penjumlahan sama dengan proses pengurangan, maka kalau kita punya ciphertext C, ada kunci, ya kan? Ada ciphertext awalnya di sini ada kunci kan. Berarti karena M tambah K adalah penjumlahan, muter-muter di 01, maka untuk menghasilkan M dari C dan K, cukup C dikurangi K tentunya kan. C dan K. Karena proses pengurangan sama dengan penjumlahan, maka pengurangan C dan K cukup dijumlahkan juga. Maka dia menghasilkan proses. Nah, itulah kenapa bitsor banyak digunakan untuk proses enkripsi, terutama yang string cipher ya. Kemudian one time path, sehingga kekuatannya di kuncinya yang benar-benar dirahasiakan. Tapi prosesnya ya tinggal dijumlah dengan message. Kalau kuncinya random, tentunya kita tidak bisa memecahkan message-nya. Sehingga kalau kita punya message di sini, ya, di bitsor dengan cipher, dia akan menghasilkan kunci. Nah, proses atau metode berikutnya yang banyak digunakan adalah permutasi. Nah, kalau substitusi kan diganti ya, tiap letter diganti. Kalau permutasi ditukar posisinya. Misalnya kalau kalimat permutasi di sini, P-nya menjadi terakhir, E-nya menjadi pertama, R-nya menjadi kedua terakhir, dan seterusnya. Nah, beberapa contoh dari metode permutasi adalah prime modulus multiplicative linear congruentional generator, atau ini shrinking expanding multiple circular permutation. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian awal kuliah, ini adalah algoritma permutasi multicircular expanding, ya kan, dan multicircular shrinking. Nah, ini adalah algoritma yang untuk disertasi saya waktu S3. Dan ini ada itunya, patennya ya waktu itu. Kemudian ini kita kalau membuat algoritma kriptografi ya teman-teman, dari plain text menjadi ciphertext. Ini prosesnya kita sebut cipher ya. Kesininya n-cipher, kesananya d-cipher. Nah, tentu ada beberapa kriteria, karena semua orang kan sebetulnya bisa membuat algoritma, tapi algoritma yang baik ini mesti memenuhi beberapa sifat. Ya, di antaranya mesti efisien, karena ini kan akan diimplementasikan di komputer atau mungkin embedded system, dan plain text-nya bisa sangat besar, ya kan, bisa 1 terabyte. Contohnya untuk BitLocker, karena seluruh konten hard disk akan di-encrypt menjadi ciphertext, sehingga algoritma yang kita bikin mesti efisien. Di samping itu mesti resisten terhadap statistical analysis. Jadi jangan sampai kita membuat sebuah algoritma kriptografi yang katakan kayak ini ya, aditif yang di kriptografi klasik waktu zaman Caesar. Jadi dia prinsipnya akan diaditif ya, katakan kata-kata ini following gitu. Nah, maka O-nya menjadi kata-kata tertentu, L-nya menjadi karakter tertentu gitu. Sehingga kalau secara keseluruhan mereka mengenkript metode tersebut, maka statistik huruf yang terbanyak itu pasti huruf tersebut gitu ya. Kalau di bahasa Inggris huruf E yang paling banyak, kalau bahasa Indonesia huruf A. Jadi begitu dilihat ada sebuah ciphertext yang katakan 1 halaman, huruf paling banyaknya muncul sebagai X gitu. Nah, berarti X ini adalah A, kira-kira seperti itu. Nah, jangan sampai seperti itu, karena di kriptografi modern, nah ini sangat penting, karena kita hidup di zaman
serba digital ya, komputer sudah canggih, satu laptop kita yang kita gunakan saat ini sudah lebih canggih dibanding komputer IBM di tahun 80-an yang digunakan untuk satu lab yang ruangan segede ruangan gedenya. Nah, tentu kita mesti consider ini. Setelah itu mesti resisten terhadap brute force attack. Jangan sampai orang nyoba hanya 26 kali sudah terpecahkan. Ya contohnya di kriptografi klasik di mana algoritmanya letter hanya ditambah kunci kan. Nah, karena alfabetnya 26 tentu nyobanya hanya 26 kali. Nah, sekarang biasanya dikategorikan sebagai resistant to brute force attack itu kalau kemungkinan seseorang nyoba minimal 1/28 ya. Nah, kemudian mesti resisten juga terhadap mathematical analysis attack yang lainnya. Nah, ketika targetnya adalah efisien, maka algoritma kriptografi itu mesti mudah ya untuk diimplementasikan di hardware dan software. Kemudian waktu eksekusinya juga relatif cepat, nggak makan banyak waktu. Kemudian time complexity-nya, space complexity juga mesti nggak terlalu bervariasi ya, sehingga dia itu dalam ini jadi kompleks tapi inputnya nggak banyak. Gitu. Nah ini beberapa operasi yang umum digunakan baik di kriptografi klasik maupun modern. Jadi operasi yang digunakan adalah operasi-operasi yang simple, tapi mereka menyusun dengan pola tertentu ya, dan itu menghasilkan ciphertext yang memenuhi syarat enkripsi yang bagus. Jadi contohnya adalah misalnya tadi SOR, kemudian ada permutasi, berarti ini one-to-one mapping dari lokasi, ada substitusi, ganti ganti karakter dengan karakter yang lain. Kemudian mungkin ada circular shift, jadi permutasi tapi diputar, ada yang multi-circular, ada multi-circular shrinking. Kemudian ada operation on finite field. Finite field ini ya kayak 01 ya kan. Ya operasinya muter-muter di sini. Algoritma kriptografi mesti resisten ke statistical analysis ya. Nah, untuk memenuhi syarat ini, maka kriptografi yang baik atau algoritma enkripsi yang baik itu mesti memenuhi sifat ada dua ya, ada difusi dan ada confusion. Nah, kalau diffusion syaratnya bahwa ketika kita memproses plain text menjadi ciphertext, ya kan? Maka ciphertext yang kita hasilkan itu harus tergantung dari plain text secara merata. Jadi kalau plain text-nya, katakan kita punya plain text ini ya, the previous round misalnya. Kemudian enkripsinya kita nggak tahu, mungkin X, Z, D, dan seterusnya. Nah, kalau kita mengganti T menjadi huruf S aja, maka yang harus berubah itu adalah keseluruhan dalam satu blok. Nah, itu baru disebut memiliki difusi yang bagus. Tapi kalau kita mengganti T dan S, yang berubah hanya huruf ini, nah berarti dia memiliki sifat difusi yang kurang bagus. Karena plain text tidak tersebar merata ke ciphertext. Nah, kemudian sifat yang kedua kita sebut sebagai confusion. Nah, confusion ini bahwa ciphertext ini tergantung dari kunci yang tersebar secara merata. Jadi kalau katakan kuncinya adalah different,
Kalau kita ganti kunci D menjadi C, maka yang harus berubah itu keseluruhan ciphertext. Sehingga kita nggak bisa melihat nih, sebetulnya distribusi kunci ini di mana. Nah, disebut memiliki confusion yang kurang bagus kalau kita ngubah kunci different D jadi C, yang berubah itu hanya di satu komponen di sini. Nah, itu berarti sifat difusinya kurang. Nah, selain itu, enkripsi yang bagus adalah harus tahan terhadap brute force attack. Ya. Nah, ini adalah kemungkinan kunci yang bisa digunakan. Jadi kalau panjang kuncinya L, berarti kemungkinan kunci yang bisa digunakan adalah 2 pangkat L. Tapi kadang-kadang ada juga yang meskipun panjang kuncinya panjang, kalau ini hanya aditif gitu, maka ya dia sebetulnya muter-muter di situ, maksimal 26 abjad. Jadi, dengan teknologi yang ada sekarang di tahun 2020 ini, panjang kunci yang minimal 128 masih dipandang masih tahan terhadap brute force attack. Tapi arahnya sudah ke 256. Contohnya AES sudah banyak yang menggunakan AES 256. Kemudian mesti resisten juga terhadap ada attack yang lain. Nah, contohnya Bitsor ini banyak digunakan, tapi kalau ini digunakan secara sendiri, maka tentu ini tidak resisten ya. Karena kalau ini digunakan sendiri, maka sebuah ciphertext akan dengan mudah dipecahkan gitu kan. Kalau kita menemukan pasangan message dan ciphertext-nya. Sehingga kita bisa menurunkan kuncinya. Jadi kalau secara nggak sengaja kita bisa mendapatkan pasangan ciphertext dan message, maka kita bisa menemukan kuncinya. Sehingga kita bisa dengan mudah memecahkan ciphertext dengan kunci yang kita dapatkan menjadi message ya. Nah, selain itu mesti tahan juga dengan kriteria implementation. Jadi algoritmanya sudah bagus, tapi diimplementasinya, ketika diimplementasikan baik dalam bentuk software maupun dalam bentuk hardware, ini juga harus dikonsider. Karena kesalahan implementasi juga bisa menyebabkan kelemahan sistem enkripsi. Nah, ini contoh beberapa kelemahan di implementasi kita sebut sebagai side channel attack. Jadi di implementasinya, ya mungkin pas diimplementasi ketika tahap tertentu dia lebih lama. Gitu. Nah itu bagian dari, kalau yang lama berarti ketika si sistem ini mengerjakan proses tersebut. Kemudian mungkin ada kelemahan di environment, gitu kan. Ada timing attack, kemudian runtime di operasi tertentu. Nah, kalau untuk mencegah itu banyak metode ya, tapi salah satunya supaya tiap proses enkripsi ketika kasusnya adalah timing attack itu dibikin sama. Jadi kalau misalnya memang proses untuk tahap 1 jauh lebih lama dari tahap kedua dan seterusnya, maka yang tahap kedua mungkin ditambahin delay dikit supaya nanti setiap proses punya waktu delay yang tidak bisa ditebak dia proses apa. Nah, ini untuk enkripsi modern ya, ada DES. Dan ini dipublikasikan di tahun 1977 oleh National Bureau of Standard. Ini base-nya berdasarkan Vestal Zipper Scheme ya. Ini merupakan symmetric key. Nah, basic operation-nya sederhana, yaitu ada SOR, ada permutasi, ada substitusi, dan ada circular shift yang diatur sedemikian rupa ngikutin Vestal Zipper Scheme. Nah, ini banyak digunakan sampai tahun 2000, dan karena banyak laporan kelemahan dari DES, maka DES
tidak lagi digunakan karena diganti dengan IIS. Tapi kalau teman-teman masih menggunakan DES untuk aplikasi yang lain, kemudian untuk hash, bagian dari komponen hash itu silakan. Penggantinya ada triple dash, gitu ya. Tapi karena AES sudah jadi mayoritas, orang-orang biasanya menggunakan AES. Jadi biasanya karena dash sudah nggak digunakan, alternatifnya banyakkan AES, tapi ada juga yang masih menyukai dash ya, karena dia sederhana gitu. Jadi ada yang mempropos triple dash, kemudian ada 3 dash 3. Nah, komponen ini sama disebut sebagai triple dash, hanya cara metode yang digunakan ya, atau kunci yang digunakan. Jadi kalau encrypt bisa saja encrypt, decrypt, encrypt. Tapi masing-masing komponen ini adalah komponen dash. Nah, kuncinya bisa 2, bisa kunci 2, ya kan? Berarti 3dash menggunakan 2 kunci, gitu kan? Atau kuncinya 1. Kalau kunci 1 ya encrypt, decrypt, encrypt nggak mungkin ya, karena encrypt, decrypt akan balik. Jadi minimal kuncinya 2, encrypt, decrypt, atau decrypt, encrypt, decrypt. Ini kunci 1, ini kunci 2, ini kunci 1. Dan seterusnya. Nah, itu yang membedakan nanti kita disebut sebagai triple dash apa. Nah, ini merupakan mainstream symmetric key yang digunakan saat ini, IIS. Jadi kalau teman-teman lagi buka HTTPS ya, HTTPS berarti website yang secure. Nah, sebetulnya enkripsi dari message tiap page dari server ke klien itu yang digunakan adalah symmetric key. Symmetric key itu adalah IIS. Tapi untuk menginformasikan kunci yang dibuat ke klien tentunya nggak bisa menggunakan jalur yang sama ya. Sehingga tiap session untuk distribusi kunci ini kita menggunakan asymmetric key. Asymmetric key-nya itu punya infrastruktur tertentu karena tujuannya untuk distribusi kunci. Nah, salah satunya dengan public key infrastructure, dan kita punya namanya certificate authorization. Tapi by default plain text atau message atau konten dari web ini sebetulnya di-encrypt menggunakan symmetric key. Tapi kuncinya itu didistribusikan dengan asymmetric key. Nah, AES basic structure sendiri itu adalah block zipper. Ada 3 keluarga ya, ada yang 128 bit, 192 bit, dan 256 bit. Tergantung panjang kuncinya. Kemudian ini disusun dalam matriks 4x4. Tiap blok plain text-nya terdiri dari 16 byte. Ini round-nya tergantung dari tipe AES apa. Ada yang 10 round, ada yang 12 round, dan ada yang 14 round. Jadi round itu, proses itu berulang-ulang ya, sampai 10 kali minimal. Nah, ini yang terlihat bagaimana proses di kriptografi menggunakan operasi yang mudah ya. Jadi di IIS sendiri yang digunakan sampai saat ini, bagian prosesnya itu adalah substitusi. Jadi byte-nya diganti dengan SBOC. Setelah itu shift row. Jadi muter, tapi muternya mengikuti aturan tertentu. Kemudian mix column, ini perkalian matriks. Kemudian di add round key. Add round key adalah bit sort.
bitsort antara proses ciphertext atau state ciphertext dengan expanded key. Jadi prosesnya ya hanya ini. Nanti teman-teman bisa mempelajari ini dan dicoba nanti di MATLAB ketika kita masuk ke sesi IS. Ini langkah-langkah di IS, jadi detailnya pas teman-teman nyoba sendiri nanti ya. Jadi ada untuk IS 128 ada 10 ronde, masing-masing rondenya ya ini substitusi, shift row key, mix column, dan add round key. Kecuali di ronde persiapan nanti beda ya, ronde persiapan dan ronde terakhir. Di ronde terakhir di sini enggak lengkap, hanya ada 3. Yang lain lengkap, 4 proses yang dilakukan. Nah, kemudian teman-teman ketika kita mempelajari kriptografi itu juga ada istilah itu mode operation. Nah, hal ini karena ada algoritma kriptografi yang disebut sebagai block zipper ya. Nah, di block zipper ini tentu ukuran bloknya tertentu. Kalau di AES tadi ya 16 byte. Nah, padahal message ya kayak message seperti ini, satu halaman ini kan let L be the block size dan bla 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 sampai di sini ini tentunya lebih dari 16 byte. Maka sebuah message tentunya terdiri dari banyak blok ya. Maka dia harus kita bagi-bagi. Nah, kalau nggak cukup 16 byte, kita tambahin karakter bogus tertentu. Nah, proses untuk mengencrypt blok-blok yang sudah dibagi kita sebut sebagai mode of operation. Nah, biasanya standarnya ada 5 ya. Ada yang disebut sebagai ECB, ada CBC, ada CFB, ada OFB, dan CTR. Kalau yang ini electronic codebook mode, ada zipper block chaining mode, ada zipper feedback mode, ada output feedback mode, dan ada counter mode. Nah, di sini kalau tiap message yang tadi banyak, tiap blok di-encrypt masing-masing terpisah gitu dengan kunci yang sama. Nah, itu kita sebut sebagai electronic codebook. Tapi kalau tiap message dikaitkan ciphertext yang di sini menjadi bagian kunci untuk men-encrypt ini, jadi kayak di link ini. Nah, itu disebut sebagai CBC. Tapi kalau ada feedback tertentu, either yang CFB atau OFB. Nah, tapi kalau ini di-encrypt dengan key, kemudian key-nya increment ya, dengan counter tertentu untuk blok-blok berikutnya, itu kita sebut sebagai counter mode. Nah, ini teknisnya. Jadi kalau ECB, masing-masing message itu di-encrypt secara masing-masing ya, kunci yang digunakan sama. Ini zipper block chaining mode berarti dia dikaitkan ya. Jadi ciphertext ke I itu ciphertext sebelumnya di bitsort dengan message yang akan diproses. Kalau CFB itu dengan feedback dari code yang tertentu ya dengan mengikuti angka tertentu. Kemudian yang output di feedback dengan outputnya. Kalau yang counter berarti kuncinya. Jadi kunci ini di counter dengan increment, bisa increment secara random, tapi message-nya ya ngikutin blok-bloknya sesuai blok. Nah, ya, untuk mengencrypt ini kunci 1, terus yang ini kunci 1 plus berapa dan seterusnya. Sehingga kuncinya counter, kita sebut sebagai counter mode. Nah, berikutnya kita kenal ada namanya stream zipper. Nah, stream zipper ini berarti tiap plain text 1 itu, plain text 2, plain text 3, plain text 3 itu akan di-encrypt tanpa menunggu, tanpa terpengaruh dari karakter-karakter yang lain. Jadi begitu kita mau mengencrypt ini ya udah bisa dijalankan. Itu kategorinya adalah stream zipper. Kalau block zipper kan dalam satu blok ya. Jadi karakter yang ciphertext
pertama itu tidak bisa dihasilkan tanpa melihat keseluruhan konten dari blok ini. Tapi kalau stream zipper, karakter pertama atau karakter ke N dari zipper tag itu langsung bisa dihasilkan tanpa melihat plain text yang lain. Nah, itu adalah stream zipper. Nah, supaya blok zipper bisa jadi stream zipper, maka biasanya yang blok zipper ini adalah dihasilkan untuk menghasilkan kunci. Menghasilkan kunci, biasanya prosesnya bitsor aja. Sehingga kunci yang dihasilkan itu dihasilkan dari blok zipper dan kemudian ini di bitsor dengan plain text-nya. Itu prinsip yang digunakan juga untuk one keypad ya. Ini contoh yang stream zipper, ada algoritma RC4. Kemudian proses di kriptografi, kekuatannya salah satunya tergantung dari key kan. Karena kalau algoritmanya bisa disebar, jadi kalau prinsip Kirchhoff bahwa asumsinya orang lain mengetahui algoritmanya. Jadi kerahasiaan kriptografi hanya tergantung dari kuncinya ya. Nah, maka key generation menjadi penting. Beberapa proses untuk menghasilkan kunci sepanjang-panjangnya biasanya disimpan dalam kotak kunci dan ini distribusikan biasanya tiap bulan atau kemana gitu ya. Sebelum public key infrastruktur ada. Nah, jadi di key generation ada namanya PRNG, ini ada pseudo random generator, ada yang true random generator. Kalau yang pseudo random generator, maka initial untuk menghasilkan key generation-nya itu bisa kita set. Jadi angka-angkanya tertentu. Tapi kalau true random generator, bahkan kita pun nggak tahu karena biasanya untuk ngeset initial state itu bisa dihasilkan dari mungkin suhu, panas, dan lain-lain. Ini contoh dari pseudo random generator, ada ANSI X9. Kemudian ada BBS, pseudo random bit generator, ini sekedar tahu saja, nanti kita sampai ke hash aja ya untuk itunya. Nah, kira-kira itu ya pengantar dari kriptografi 1 yang kita ambil dari buku Preussen dan Stalling. Baik teman-teman, sampai di sini apakah ada yang